Halo adik-adik, selamat datang di Sidang Anak-anak. Puji Tuhan nih, kita bisa kembali bertemu lagi. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kita, memberikan kita kesehatan, ya sehingga hari ini kita kembali bisa bersama-sama bersidang anak-anak. Nah adik-adik nih, tetap perlu terus diingat ya bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, karena dengan tubuh yang sehat kita jadi bisa leluasa untuk memuji Tuhan, kita bisa bersidang dengan penuh sukacita, kita juga bisa belajar dengan baik adik-adik. Karena itu kita juga menjaga kesehatan dan tak lupa juga selalu mengucap syukur nih kepada Tuhan karena selalu menjadi Allah yang menyertai kita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita berdoa terlebih dahulu nih. Tapi kita perlu melatih roh. Kita seru nama Tuhan dulu 5 kali bersama-sama ya. Yang kencang suaranya, semua harus membuka mulut menyeru nama Tuhan. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. 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 Kita ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu, atas diri-Mu sendiri yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kembali kami boleh bersidang anak-anak bersama-sama. Tuhan dapatkanlah hati kami, telinga kami, mulut kami, pikiran kami, semuanya biarlah Dikau dapatkan, sehingga kami penuh dengan puji-pujian bagi-Mu, juga penuh dengan pendengaran yang dengar-dengaran, membawa firman-Mu masuk ke dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita sudah berdoa, kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Adik bangkit berdiri ya, kita boleh menyanyi bersama-sama. Halo adik-adik, kalian tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita loh. Betul ya, Dia ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Yuk kita nyanyi sama-sama. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun, turun,
besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik, puji Tuhan. Wah, senang sekali ya hari ini Kak Indah masih bisa bertemu dengan adik-adik ya. Gimana kabar kalian semua? Kalian pasti hari ini penuh semangat dan sukacita ya. Tadi sudah berkidung, sudah berdoa, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Indah mau pimpin adik-adik semua berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur hari ini kami masih bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menerangi dan menguatkan kami anak-anak-Mu. Berikan kami telinga yang mendengar, juga hati yang taat terhadap setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Hayo. Iya, tentang bangsa Israel di padang gurun ya. Ketika mereka di padang gurun ya, ada beberapa orang yang menjadi imam melayani Allah. Mereka memakai baju efod ya, baju yang sangat gak nyaman ya kalau dipakai di padang gurun ya, tapi mereka tetap mengenakannya karena mereka sebagai imam-imam yang melayani Allah ya. Mereka juga ada beberapa ya yang berperang ya. Mereka menghalau musuh-musuh yang menghalangi mereka untuk mereka menuju kepada tanah Kanaan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Indah mau cerita tetap ya tentang bangsa Israel yang masih di padang gurun ya. Tetapi kali ini mereka kekurangan air, kekurangan minum ya. Sehingga bangsa Israel ini bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur. Nah, karena itu kita perlu belajar menjadi anak-anak Allah yang bersyukur adik-adik. Nah, Kak Indah mulai ceritanya ya. Adik-adik, siapa yang pernah berpergian ya, perjalanannya sangat jauh gitu? Siapa coba? Banyak ya. Hampir dari semua adik-adik yang kemarin liburan mungkin berpergian ya. Tapi adik-adik, perjalanan kalian ya gak sejauh bangsa Israel. Apalagi pada waktu itu belum ada transportasi yang memadai ya. Belum ada kereta, pesawat, bus, mobil pribadi dan sebagainya. Mereka harus berjalan di padang gurun ya. Nah, tetapi adik-adik, mereka bangsa Israel itu tidak sendirian ya. Ada Tuhan yang menyertai mereka ya. Nah, bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel? Adik-adik, dimulai dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir ya. Waktu itu bangsa Israel keluar dikejar oleh tentara Firaun ya. Lalu Tuhan membelah Laut Merah ya, dan mereka bisa lolos dari Firaun dan tentaranya. Harusnya pengalaman itu membuat bangsa Israel menyadari bahwa Allah itu Allah yang mengasihi dan menyertai mereka. Lalu ketika mereka di padang gurun, adik-adik, mereka pasti sangat kepanasan dong waktu siang ya. Adik-adik ingat gak? Waktu siang Tuhan Allah itu menjadi tiang apa bagi bangsa Israel? Tiang awan, betul ya. Ketika siang panas banget ya, Tuhan Allah menjadi tiang awan yang menudungi, memayungi bangsa Israel. Sehingga mereka gak kepanasan, mereka tetap berjalan dengan sukacita ya. Nah, kalau malam, pada waktu malam kan gelap banget tuh di padang gurun. Kalau gelap-gelap bangsa Israel nanti meraba-raba ya, gak bisa jalan dong. Harus ada penerangan. Tuhan Allah menjadi tiang apa? Tiang api, betul. Nah, adik-adik perhatikan ya. Tuhan Allah begitu mengasihi bangsa Israel ya. Tuhan menyertai mereka sebagai tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan itu begitu setia terhadap bangsa Israel ya. Tetapi sampai suatu hari bangsa Israel itu betul-betul kehausan di padang gurun adik-adik.
Nah, mereka melihat di satu tempat yang banyak airnya. Lalu mereka tanpa sabar ya, mereka langsung minum air yang mereka lihat. Pas mereka minum, pahit. Lalu mereka memuntahkan, mereka marah-marah. Wah, bagaimana kita bisa minum air ini? Air ini begitu pahit. Maka air itu, tempat itu dinamai Mara, yang artinya pahit. Lalu adik-adik, karena air itu pahit, mereka kan gak puas ya karena gak bisa minum. Lalu mereka datang kepada Musa. Mereka menurut adik-adik ya, berdoa bersama-sama Musa, atau mereka marah-marah sama Musa? Iya adik-adik, mereka marah-marah sama Musa. Mereka bilang, aduh Musa, bagaimana ini? Kita gak bisa minum. Aduh, ini airnya pahit sekali. Lalu adik-adik, bangsa Israel itu kecewa, menggerutu ya. Mereka bilang, kita lebih baik mati aja waktu itu di Mesir daripada di padang gurun. Kita nggak ada air, kita kepanasan dan sebagainya. Nah, adik-adik lihat ya, karena bangsa Israel tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka kecewa ya, mereka marah-marah. Bagaimana dengan kalian? Misalnya suatu hari atau suatu kali kalian ingin ya mendapatkan atau ingin suatu barang ya, mainan ataupun apa ya, menjadi kebutuhan kalian, tapi orang tua kalian belum bisa menyediakan. Kalian bagaimana responnya? Marah-marah, mengurung diri dalam kamar, kecewa, nangis guling-guling, atau kalian berdoa sama Tuhan, sabar menunggu sampai orang tua kalian bisa menyediakan? Bagaimana? Nah, kalau respon kalian marah-marah, bersungut-sungut ya, sama dengan bangsa Israel ya. Bangsa Israel juga marah-marah sama Musa. Sampai akhirnya Musa datang kepada Tuhan ya. Musa berteriak minta tolong kepada Tuhan ya. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan satu potong kayu ke dalam air yang tadi diminum bangsa Israel, air pahit itu. Wah, jadi Musa bingung ya sebenarnya ya, apa hubungan satu potong kayu dengan air. Tetapi adik-adik, karena itu adalah perintah Tuhan, maka Musa taat ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dan benar adik-adik, air itu berubah menjadi air yang tidak pahit dan bisa diminum oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita di sini perlu belajar ya. Kadang-kadang adik-adik, banyak perkara itu yang terjadi di dalam diri kita ya, itu sesuai dengan pengaturan Allah ya, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, memohon, berdoa ya. Tetapi kalau kita buru-buru marah-marah, bersungut-sungut, pasti kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, kita tidak perlu kecewa kalau misalnya adik-adik punya keinginan dan belum bisa mendapatkannya. Kita hanya perlu berdoa, minta Tuhan mengetahui dan mencukupkan segala keperluan kita. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Moga adik-adik belajar menjadi adik-adik yang bersyukur ya, terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan ya, terhadap penyertaan Tuhan, terhadap kasih Tuhan yang tidak pernah berkurang di atas diri kita semua. Oke, yuk sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Dikau adalah Allah yang setia. Kau menyertai bangsa Israel pada waktu itu, Kau juga menyertai kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami siang hari ini sungguh menyerahkan diri kami mau belajar. Di atas mulut kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah. Nah adik-adik, puji Tuhan ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat baik. Dari cerita tadi, kita juga bisa belajar ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan,
kita jangan bersungut-sungut, marah-marah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak enak, yang sulit, yang perlu kita lakukan adalah berdoa, minta tolong kepada Tuhan, bersandar Tuhan, dan tidak lupa mengucap syukur ya. Nah, adik-adik, supaya kita tetap ingat dengan cerita hari ini, kita hafal ayat ya. Coba Alkitabnya dibuka di Perjanjian Baru. Dicari di kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sudah ketemu? Kakak ulang ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itulah ya yang dikehendaki Allah, supaya kita anak-anak Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak banyak bersungut-sungut, karena mengeluh, bersungut-sungut itu tidak akan mengubah situasi kita. Ingat, saat situasi tidak enak, kita perlu berdoa, minta tolong pada Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan ya. Sebelum sidang diakhiri, kita sama-sama berdoa ya. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita hari ini. Tuhan, dapatkan kami anak-anak-Mu. Dalam segala situasi kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak banyak mengeluh dan bersungut-sungut, tetapi saat situasi sulit kami boleh belajar datang kepada Tuhan, berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dimanapun kami berada. Melalui penghidupan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sidang kita sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.